Jangan pula dibaca seperti ini. Khalaqakum. Nah, salah. Ini kasihkan belagu. Khalaqakum. Nah, salah ya. Betul-betul menjelaskan dengan perlahan dan kami ulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar ngaji Al-Quran. Kami akan coba bantu saudara semuanya untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya, memperlancar bacaan Al-Qurannya, hingga saudara semuanya dapat membaca Al-Quran dengan baik dan juga benar. Jadi nanti akan kami bacakan satu ayat saja dengan perlahan, kemudian juga akan kita bahas mengenai tajwidnya dengan pelan-pelan. Baiklah saudaraku semuanya, di depan kita sudah ada Al-Qur'annya ini. Kita kali ini akan belajar pada surah Al-Baqarah ayat 21. Baik, akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru nanti akan kita bahas bersama-sama mengenai tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun sebelum itu kami menyarankan untuk saudara semuanya sambil membuka mushaf Al-Qur'annya juga di rumah. Karena di sini kami menggunakan Al-Qur'an terbitan Arab Saudi atau biasa disebut mushaf Madinah. Jadi mushaf Madinah itu agak sedikit berbeda dari segi penulisannya dengan mushaf terbitan di Indonesia. Sengaja kami menggunakan mushaf yang berbeda untuk kita juga sama-sama sambil belajar juga. Jadi kita bisa dapat lancar, dapat mahir membaca Al-Quran mushaf yang ada di Indonesia atau mushaf terbitan Indonesia, dan juga kita tidak kebingungan untuk membaca mushaf Madinah seperti itu. Baiklah saudaraku, langsung kita bahas dengan perlahan. Yang pertama di sini ada huruf ya. Ada huruf ya. Perhatikan, di dalam Al-Quran itu apabila menemukan huruf yang memiliki tanda panjang seperti ini nih, seperti alis mata kalau kami bilangnya seperti itu supaya mudah diingat, seperti alis mata, seperti ini baris fathah atau baris ke atas tapi dia bergelombang. Nah, seperti alis mata ini. Setiap menemukan bacaan yang seperti itu pasti dibaca panjang itu. Kalau di dalam Al-Quran pasti dibaca panjang, maka ya-nya ini dibaca panjang. Atau menemukan nih seperti alif nih, nah, seperti alif kecil seperti ini, seperti alif kecil berdiri ke atas seperti ini. Nah, itu juga dibaca panjang kalau menemukan tanda seperti itu di dalam Al-Quran. Di sini kan ada alif kecil di sini nih, alif kecil berdiri ke atas, ada alif, kemudian dia berbaris fathah di sini, dan di sini berjumpa dengan huruf hamzah tapi di lain kata, maka dikasihlah tanda gelombang seperti alis mata ini. Ini namanya mad jaiz munfasil. Panjangnya itu 4 hingga 5 harokat atau kira-kira 4 hingga 5 ketukan. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa dinamakan mad jaiz munfasil? Karena dia berjumpa dengan hamzah tapi di beda kata. Ini kan ditulis seperti satu kata ya, tapi ini di beda kata. Antara ya dengan ayyuha itu sudah berbeda, sudah beda kata. Kalau di Al-Quran Indonesia ini hamzahnya ini dia tidak ditulis biasanya. Tidak ditulis kalau misalkan hamzahnya itu di lain kata, dia biasanya tidak ditulis hamzahnya. Hanya alif kemudian dikasih harokat seperti itu. Coba lihat di mushaf Indonesia pasti hanya alif kemudian ada baris fathah. Maka ini tadi namanya mad jaiz munfasil, panjangnya itu 4 hingga 5 harokat atau 4 hingga 5 ketukan. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Nah, seperti itu.
Kemudian di sini perhatikan ada ha. Ha ini yang memiliki kaki ke atas. Ha ini memiliki kaki ke atas. Seharusnya ha ini dibaca panjang kan? Seharusnya ha ini dibaca panjang. Karena ha ini memiliki kaki ke atas, sebelumnya berbaris fathah. Seharusnya dibaca panjang. Akan tetapi di sini tidak dibaca panjang karena di depannya ada huruf yang ditasydidkan. Ada huruf yang ditasydidkan gitu. Jadi ini kalau saudara membacanya sampai ha sin cuman dibaca panjang, ya ayyuha. Nah, kemudian saudara berhenti pada ha-nya itu ya. Ya ayyuha, berhenti pada ha. Maka itu dibaca panjang. Tapi kan tidak mungkin baca baru dari sini kok sudah berhenti di sini, orang mungkin ya, tidak mungkin itu. Nah, makanya kalau diteruskan hanya ini dia tidak dibaca panjang karena berjumpa di depannya dengan huruf yang bertasydid gitu. Makanya dibaca pendek. Ya ayyuhan nas. Nah, kemudian pada huruf nonnya ini didengungkan atau ditekan. Ayyuhan nas. Nah, hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan, apabila saudara semuanya membaca Al-Qur'an kemudian berjumpa dengan huruf non yang bertasydid dan juga berjumpa dengan huruf mim yang bertasydid, kemudian di belakangnya sini, perhatikan kursor kami ini, perhatikan kursor kami, di belakangnya ini tidak ada huruf non yang mati, tidak ada huruf nun yang mati atau sukun, dan tidak ada tanwin ya, tidak ada harokat tanwin, maka itu hukumnya gunnah musyaddadah. Bacanya itu 2 hingga 3 ketukan dengungnya. Ya ayyuhan nas. Jadi ditahan dulu. Ayyuhan nas, seperti itu. Jangan dibaca ayyuhan nas, ayyuhan nas, itu kurang tepat. Tapi ditahan dulu suaranya. Ayyuhan nas. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada non. Nonnya ini memiliki kaki ke atas. Non ini memiliki kaki ke atas, kemudian huruf nonnya berbaris fathah atau berbaris ke atas. Jadi kalau misalkan saudara membaca Al-Qur'an, ada huruf yang memiliki kaki ke atas seperti ini, kemudian huruf di belakangnya ini berbaris fathah, maka dibaca panjang huruf yang berbaris fathahnya ini. Sama dengan huruf H ini, bedanya huruf H ini tadi di depannya ada tanda tasydid, maka tidak dibaca panjang. Sedangkan huruf non ini di depannya tidak ada tanda tasydid, tidak ada tanda sukun ya, maka dibaca panjang. Ya ayyuhan nasu'. Nasu'. Panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Nama madnya itu mad tabi'i atau mad asli. Kemudian huruf ain jangan sampai salah, jangan dibaca a, jangan dibaca a tapi a. Su'budu jangan dibaca a tapi a, ain, a gitu. Su'budu, su'budu jangan dibaca su'budu tapi su'budu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf wa sukun. Perhatikan di sini tanda sukunnya tidak ditulis, tapi kalau di Al-Qur'an Mushaf Indonesia itu ditulis tanda sukunnya. Di sini ada wasukun, di belakangnya berbaris dhammah. Ada wasukun, huruf di belakangnya berbaris dhammah, maka huruf di belakangnya ini dibaca panjang. Jadi kalau menemukan wasukun, kemudian huruf di belakangnya berbaris dhammah, maka huruf di belakangnya ini dibaca panjang. Su'budu panjangnya juga sama, kira-kira 2 harakat atau 2 ketukan. Jadi ini panjangnya sama. Yang membedakan itu kalau ada bacaan kemudian ada tanda panjang seperti alis mata ini, nah itu lebih dipanjangkan. Kalau tidak maka selebihnya itu sama, itu bacanya 2 harakat. Nah, ini kan 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Su'budu mad tabi atau mad asli. Kemudian lanjut lagi ke sini ke huruf ya. Di sini ada ya sukun, di belakangnya berbaris ke bawah. Maka kalau menemukan huruf ya sukun, di sini perhatikan ianya titiknya tidak ditulis, tanda sukunnya juga tidak ditulis ya di Mushaf Madinah ini, tapi di Mushaf Indonesia itu pasti ditulis tuh. Ada titiknya, ada tanda sukunnya begitu. Di sini ada ya sukun, di belakangnya berbaris ke bawah. Jadi kalau membaca Al-Qur'an, saudara semuanya menemukan ya sukun yang di belakangnya berbaris ke bawah, maka huruf di belakangnya ini dibaca panjang. Madnya namanya mad tabi'i atau mad asli. Nah, seperti itu. Jadi tadi di sini kalau huruf wa ini pasangannya barisnya dhammah. Kalau ya sukun atau ya mati pasangannya barisnya kasroh. Nah, seperti itu atau ke bawah gitu. Kami ulang,
Kalau wa sukun pasangannya barisnya dhammah nih, baris dhammah. Kalau ya sukun pasangannya barisnya kasrah atau baris ke bawah sehingga dibaca panjang seperti itu. Kemudian di sini ada mim. Mim ini sukun berjumpa dengan huruf wa. Maka hukumnya adalah izhar syafawi, bacanya tidak didengungkan. Pokoknya bacaan izhar itu teman-teman, bacaan izhar itu dia tidak didengungkan. Tidak didengungkan, jelas bacanya. Ini dibaca khalaqakum walladzi. Nah, seperti itu. Jangan pula dibaca seperti ini. Khalaqakum. Nah, salah. Ini kasihkan belagu khalaqakum. Nah, salah ya. Khalaqakum walladzi. Nah, seperti itu. Mem mati ini atau mem sukun ini dia didengungkan apabila berjumpa dengan huruf mim dan juga berjumpa dengan huruf ba. Jadi misalkan nih, ini misalnya ya, perhatikan kursor kami misalnya. Perhatikan tanda panahnya ini misalkan ya. Di sini ada huruf mim sukun. Kemudian di depannya mim sukun ini berjumpa dengan huruf ba, berjumpa dengan huruf mim gitu ya. Berjumpa huruf ba atau berjumpa dengan huruf mim. Mim sukun berjumpa huruf mim didengungkan. Mim sukun berjumpa huruf ba didengungkan juga. Ini tapi kan mim sukun berjumpa huruf wah, maka tidak didengungkan. Jelas bacanya. Khalaqakum walladzi, seperti itu. Kemudian perhatikan di sini ada ya sukun lagi. Kalau di sini ya sukunnya, kalau di sini tadi tidak ditulis titiknya, di sini ditulis titiknya, tapi tanda sukunnya dia tetap tidak ada ini. Nah, kalau di mushaf Indonesia ada itu. Nah, di sini ada ya sukun, di belakangnya berbaris ke bawah, sama dengan ini. Kalau menemukan ya sukun di belakangnya berbaris ke bawah, huruf di belakangnya berbaris ke bawah, maka huruf di belakangnya ini dibaca panjang. Nama madnya mad tabi'i atau mad asli. Walladzi seperti itu. Kemudian di sini ada huruf qaf. Ada huruf qaf, nun mati berjumpa huruf qaf. Huruf qaf ini adalah huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 15. Perhatikan ini. Nah, jadi hukum itu, perhatikan saudara, hukum itu terjadi apabila ada nun sukun dan juga tanwin berjumpa dengan huruf di depannya, maka terjadilah hukum. Nah, misalkan seperti ini. Ini ada nun sukun berjumpa dengan huruf di depannya nih. Nah, terjadilah hukum. Hukum apa? Tergantung hurufnya apa di depannya. Kalau di sini nun sukun di depannya huruf qaf, maka huruf qaf ini adalah huruf ikhfa. Maka ini bacanya disamarkan, ikhfa hakiki namanya, tapi ini ikhfa hakiki ab'ad. Ikhfa hakiki ab'ad ya, ikhfa hakiki ab'ad. Jadi cara membunyikannya itu dia lebih condong berbunyi eng. Jadi dibacanya itu min qablikum, min qablikum. Jangan dibaca min. Nah, itu kurang tepat ya, kurang tepat. Tapi yang tepat itu dibunyikan eng, min. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada nun mati berjumpa huruf qaf dan juga nun mati berjumpa huruf kaf, maka itu membacanya itu dengungnya itu lebih condong ke huruf eng gitu. Ming, ya, lebih condong ke eng, ming. Nah, seperti itu. Ming, nah seperti itu. Ikhfa hakiki ab'ad. Kemudian perhatikan di sini. Di sini ada ba. Ba ini sukun atau mati, ini tanda sukunnya ya. Nah, jadi kalau menemukan ba sukun atau ba mati, maka membacanya itu dipantulkan. Maka itu terjadilah qalqalah, pembacaan qalqalah. Min qablikum. Nah, dipantulkan seperti itu. Huruf qalqalah itu ada 5. Nah, silakan perhatikan di sini. Nah, itu qalqalah ada 5. Jadi kalau huruf qalqalah itu apabila dia sukun maka harus dipantulkan. Dia kalau sukun saja yang dipantulkan, tapi kalau dia tidak sukun tidak dipantulkan. Kalau mati baru dipantulkan. Kalau dia tidak mati tidak dipantulkan, seperti itu. Min qablikum. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada mim sukun, sama tadi dengan ini sudah kami jelaskan dengan detail ya. Sudah kami jelaskan dengan detail tadi. Ini sama hukumnya izhar syafawi karena dia tidak berjumpa dengan huruf ba, tidak berjumpa dengan huruf mim. Kemudian perhatikan di sini, ini sama lagi. Ini
mim sukun lagi sama hukumnya izhar syafawi, tidak didengungkan. Maka dibaca min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jangan pula didengungkan, jangan dibaca seperti ini. Kum la'allakum tattaqun. Nah, itu salah ya. Jadi dia tidak didengungkan. Min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada wasukun, di belakangnya berbaris dhammah. Tadi sudah dijelaskan kalau misalkan ada wasukun yang belakangnya berbaris dhammah, maka biasanya huruf di belakangnya ini dibaca panjang. Ini kan seharusnya namanya mad tabi'i. Ya, tadi kan kalau di su'budu ini tadi namanya mad tabi'i kan, nih karena dia di tengah. Tapi di sini perhatikan, nih ada wasukun, kemudian di depannya ada huruf non. Huruf non ini ketika dia berhenti disukunkan, maka terjadilah mad arid li sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan hingga 6 harokat atau kira-kira 6 ketukan. Namanya mad arid li sukun. Kemudian di sini huruf non ini disukunkan. Kenapa kok disukunkan? Kenapa tidak dibaca tatakuna? Kenapa kok dibaca tatakun? Perhatikan, jika saudara semuanya membaca Al-Quran, kemudian berjumpa dengan huruf yang tidak memiliki tanda panjang, maka huruf yang tidak memiliki tanda panjang tersebut ketika saudara berhenti wajib disukunkan, harus disukunkan itu. Harus. Ini kan huruf nunnya tidak memiliki tanda panjang. Maka ketika berhenti huruf nunnya itu disukunkan, la'allakum tattaqun. Nah, seperti itu. Sama dengan huruf ro ini. Huruf ro ini dia tidak memiliki tanda panjang. Ketika berhenti dibaca syai'in qadir. Nah, tidak dibaca qadirun tapi qadir. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita baca dengan pelan-pelan. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sekian untuk belajar ngaji kali ini. Mohon maaf kalau durasinya agak sedikit panjang ya saudara semuanya, karena di sini kami betul-betul menjelaskan dengan perlahan dan kami ulang-ulang. Harapan kami saudara semuanya ketika menonton video-video kami bisa segera paham, kemudian setiap menonton video kami memiliki peningkatan yang drastis dalam membaca Al-Qur'annya sehingga dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.